untuk karena ada 3 himpunan ya. Itu kalau digambarkan dengan Fuzzy itu ya. Ini kemarin sudah saya kirimkan ya ini ya. Nah ini terus kembali ke tadi lagi belajar buat fungsinya. Ini belajar buat fungsinya. Share screen ya. Nah ini ya. Ini fungsi linier ya. Kalau tadi A-nya berapa? 3000, 6000. Berarti kalau kita punya persediaan di gudang itu 5000, berapa derajat keanggotaannya? Pertanyaannya gitu ya. Nah, caranya nyarinya seperti ini. 5000 dikurangi 3000, tadi A-nya 3000. Terus 1000 dikurangi 3000. Tadi kan ini 3000 sampai 6000 itu ya. Nah, ini cara nyarinya gitu. Ini rumus untuk mencari derajat keanggotaan dari tadi persediaan di gudang ya. Nanti soalnya seperti itu. Jika umpamanya ada 5000 persediaan di gudang, berapa derajat keanggotaannya? Nah, cara mencarinya tergantung dari kurvanya yang fungsi keanggotaan yang digunakan. Fungsi keanggotaan ada ini linier. Nah, ini contohnya. Fungsi keanggotaan memiliki berapa ini? Domainnya adalah naik ya. Ini himpunannya naik ya. Himpunan naik ini punya domain 25 sampai 35. Lalu berapa jika ini nilainya 32 ini, berapa derajat keanggotaannya? Tinggal dimasukkan rumus ini ya. Nanti rumusnya nggak usah dihafal, biasanya di soal sudah diberikan rumusnya gitu. Kalau enggak ya kamu buka buku gitu kan bisa ya rumusnya itu ya. Disuruh mencari derajat keanggotaannya. Kalau pakai seperti ini, rumusnya ini gitu ya. Jika naik, rumusnya adalah yang ini. Jika turun, grafiknya turun, rumusnya yang ini. Ya. Ya, ada grafik naik, grafik turun. Ya. Ya, ini contohnya ya. Kalau grafik naik, rumusnya yang ini. Kalau ditaruh di sini ya grafik turun, nanti rumusnya yang grafik turun ya. Rumusnya sudah ada gitu ya. Nah, ini ada yang trapesium naik, datar. Kalau datar jelas 1 nilai keanggotaannya ya. Sama turun ya. Trapesium ada yang menggunakan tri atau tri ini trapesium. Terus nanti ada juga yang menggunakan kurva ya, sigma seperti ini, sigmoid, macam-macam. Tapi yang sering digunakan adalah yang tri ini ya, tri atau trapesium ya. Sudah tahu ya. Jadi setiap domain harus punya fungsi keanggotaan gitu ya. Setiap domain harus punya fungsi keanggotaan ya. Nah, ini untuk panas berapa gitu ya. Ngitungnya rumusnya sudah ada. Naik rumusnya hanya 2, naik atau turun tadi gitu ya. Ini sebenarnya macam-macam nanti kalau penggunaannya nanti or ya. Kalau ada if nanti or itu, kalau or itu selalu diambil minimal ya. Ini nilai keanggotaan panas 45 dan naik 50. Umpamanya derajat keanggotaannya 0,6, 1 0,3, berarti diambil yang apa? Ini maksimal ya. Jadi ini kalau or ya. Kalau or ini diambil maksimalnya ya. Tapi kalau n itu minimalnya. Kalau n, kalau ini soal n berarti di sini
hasilnya 0,3 itu ya. Dicari derajat keanggotaan panas berdasarkan fungsinya, fungsi keanggotaan tadi. Setelah dicari derajat keanggotaannya 0,6 dan 0,3 berarti 0,6. Fungsinya derajat keanggotaan ini adalah nantinya untuk mencari nilai fazinya gitu ya. Ini ya, untuk N pakainya minimal ya. Ingat-ingat ya, kalau OR maksimal, kalau N minimal. Nah, ini contoh lagi. Ini tinggi badan ya. Ini himpunannya tinggi badan ini 155, ini garisnya salah, 155 sampai 175 ini grafiknya harusnya di 155 ya. Ini kok sampai 0 ini salah ya. Ini 155 harusnya ke 175. Ini jika ada if seperti ini, jika X is A, Y is B, berarti ini fungsinya, grafiknya adalah yang ini, fungsi keanggotaannya, yang B ini fungsi keanggotaannya gini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti berat badan ideal berdasarkan tinggi badan ya. Nah, ini kalau si A memiliki tinggi badan 168, beratnya 55, ideal atau tidak ya. Nah, berat yang ideal itu antara 50 sampai 70 ya. Nah, ini kalau tinggi badannya berapa? 168, ideal enggak kalau berat badannya 55. Nah, ini ditarik rumusnya ini, karena ini adalah grafiknya naik, rumusnya ini 168 min 55, ini B dikurangi A, jadi 168 dikurangi A bagi B min A ya. Ini ketemunya 0,65 ya. Nah, sekarang dibalik 0,65 dicari di sini, ditarik garis ke sini. Derajat keanggotaannya adalah berapa? 0,65 ditarik ke sini 0,65, lalu berapa berat badannya gitu ya. Rumusnya dibalik gitu. Paham nggak ke sini? Di if-nya kan derajat keanggotaannya berapa? 0,65. Derajat keanggotaan 0,65 ini jadi berat ideal berapa berat badan jika derajat keanggotaannya 0,65 gitu ya. Nah, rumusnya berarti ya, maksudnya rumus yang dibalik tadi gimana Pak? Apa? Rumus? Maksudnya tadi yang dibalik tadi loh, masnya gimana? Oh, ini maksudnya ini. Delapan ya orangnya ya. Lalu berapa derajat keanggotaannya sudah dicari 0,65. Nah, sekarang berapa berat idealnya kalau derajat keanggotaannya 0,65 dimasukkan ke sini 0,65-nya ya. 0,65-nya sudah tahu ya. Berarti yang dicari adalah berat badannya Y-nya. Jadi kan dibalik nyarinya ini ya maksudnya. Ini 0,65-nya turun ke sini sudah diketahui untuk hitung di grafik ini berat ideal ini. Ya. Ini supaya gampang mungkin kalau gimana kalau ini garisnya lurus ini. Kalau ini garisnya lurus gimana coba? Kalau ini garisnya sama dengan ini. Berarti kan rumusnya sama ya. Nah, kalau rumusnya sama gimana? Ya. Kalau rumusnya sama berarti nanti berat badan ideal idealnya sama dengan berapa? Kan yang dicari kan berat badan idealnya ini ya. X-nya ini ya, berat badan ideal kan X ya. Dikurangi berapa? Dikurangi di sini, dikurangi A-nya berapa? 50 ya. Dikurangi 50 dibagi berapa?
Sini. Ini berapa? B-nya 70 ya. 70 dikurangi berapa? 50 ya. Nah, ini kan 50 dan 70 ya, A-nya 50, B-nya 70 gitu ya. Lalu sama dengannya, ini sudah diperoleh, sama dengannya adalah 0,65. Nah, gimana dapat X-nya gitu ya? Gimana caranya? 70 kurangi 50 berapa? 20. Berarti 0,65 dikali 20 dikurangi 50 gitu ya. Ditambah ya, ditambah 50 ya. Tahu ya cara nyarinya ya. Nah, gitu nanti ketemu berat idealnya ya. Jadi di sini kan ketemu 0,65 ini ya derajat keanggotaannya ya. Ya ini nggak bisa ada. Ketemu 0,65 ditarik ke sini, nilai mu x ini menjadi nilai mu y-nya ya. Karena if then ini ya, ini ditarik ke sini lalu ada ini. Nah, ya tanda tanyanya jadi di sini nih. Kalau ini kan tanda tanyanya di sini ya, di ml-nya berapa ini ya. Yang ditanyakan ini ya, mx derajat keanggotaannya berapa kalau berat badannya 168. Oh, ternyata derajat keanggotaannya 0,65. Lalu dibalik, berapa berat ideal kalau derajat keanggotaannya 0,65 gitu ya. Ini if then-nya, cara menerapkan ke if then-nya. Jelas ya? Iya, Pak. Nah, ini kita teruskan ke ini contoh. Nah, ini kalau tadi apa? Masih abu-abu, Pak. Nah, ini lagi ini kemarin ada yang tanya bagaimana rata-rata nih Tsukamoto, Mamdani itu adalah salah metode-metode yang ada di Fuzzy gitu ya. Kemarin kan ada yang tanya ya Tsukamoto, Mamdani terus apa lagi ya? Lupa saya. Tsukamoto, Mamdani, Sugeno ya, nama-namanya nama Jawa tapi itu nama ini tadi kan kalau ini ya ditarik ini ya, ini derajat keanggotaannya ya. Kalau minimal itu berarti or tadi. Nah, ini gambarnya seperti ini harusnya ya. Jadi berapa derajat keanggotaannya kan dicari ya di sini ya. Lalu dijadikan derajat anggotaan di sini, dicari nilai Z1-nya ya. Nah, ini rumusnya. Kalau tadi produksi ada apa? Ada jumlah barang di gudang, ini grafik fungsinya. Ini ada jumlah barang, ada permintaan, berapa produksinya gitu ya. Dicari derajat keanggotaan masing-masing. Kalau N diambil maksimalnya, minimalnya. Kalau OR kan maksimal ya. Ini diambil minimalnya. Oh, yang sini sama sini minimal, berarti diambil yang ini. Z1. Lalu dihitung seluruhnya. Kalau if-nya 10, berarti ya alfa 1 sama Z1 sampai alfa 1 alfa 10 Z10. Setiap if then dihitung nanti. Setiap if then-nya. Ya, ini rumusnya yang bisa dihitung. Tapi kalau Mamdani sama Sugeno itu sulit untuk dihitung karena ada nilai sentroidnya, itu harus pakai MATLAB. Tapi kalau Tsukamoto dihitung manual bisa. Ya, kan itu untuk menghitung produksi contohnya. Ini produksinya, ya. Ini ada berapa if then, ya. Ini contoh. Nah, ini sistem kontrol frekuensi putar kipas angin ya.
Nah ini if then-nya pasti yang membuat bareng-bareng ini yang ini if kecepatan lambat kan. Kalau seperti ini kecepatan hanya ada lambat dan cepat, berarti domainnya kecepatan hanya punya berapa himpunan? 2 ya, lambat dan cepat ya. Lalu suhu punya berapa himpunan? Di sini suhunya hanya tinggi dan rendah. Frekuensi juga punya 2 himpunan, kecil dan besar. Jadi if then-nya seperti ini. Lalu bagaimana menghitungnya? Berarti ada fungsi keanggotaan lambat, n fungsi keanggotaan tinggi, lalu berapa fungsi keanggotaan kecil, ini nanti hasilnya ini ya. Gitu ya. Jadi di sini kalau lihat ini dari soal ini, berarti di sini ada berapa variabel? Ada 2 variabel input, yaitu kecepatan dan suhu. Ada 1 variabel output, yaitu frekuensi. Ya. Lalu himpunan kecepatan ada 2, lambat dan cepat. Ya. Suhu ada 2, tinggi dan rendah. Variabel outputnya frekuensi punya 2 himpunan, kecil dan besar. Berapa domainnya? Domainnya kan sudah ditentukan, ini ada ini. Ini di sini ada ya, domainnya harusnya ada. Nah ini domainnya ya. Domainnya ini 1000 sampai 5000. Oh ini hostingnya saya pindah aja ya ke salah satu ini Mas Tadiop, supaya nggak stop nanti enggak. Yang kelihatan Mas. Karena kalau nggak dipindah nih waktunya habis. Mas Akbar aja nih. Mas Akbar saja jadikan hostnya ini. Ya Pak. Ya sudah ya. Itunya di share ya, apanya? Share screennya di multiple Mas Akbar. Sudah. Sudah. Oh ya, terima kasih. Ya ini ya. Jadi punya himpunan yang sama ya. Ini kebetulan domainnya sama ya. Domainnya sama, lambat itu, tapi dibalik. Kalau lambat itu kan semakin ke sana semakin lambat, berarti turun ya, 1000 sampai 5000. Cepat itu juga 1000 sampai 5000, tapi naik itu ya grafiknya ya. Yang cepat naik, yang ini naik. Nah, lalu kalau 4000 berapa nilai keanggotaannya ya? Pakai rumus yang turun. Lalu kalau yang cepat pakai rumus yang naik. Ini derajat keanggotaannya kalau turun ya. Ini pertanyaannya kan ini. Pertanyaannya ini ya. Jika suhunya itu 300 Kelvin dan kecepatan putarnya itu 4000 rpm, rotation per menitnya, berapa frekuensinya gitu ya. Berarti kan harus dihitung 300 Kelvin ini berapa derajat keanggotaannya di himpunan lambat, Kelvin ini di himpunan tinggi dan rendah ya, gitu ya. Berarti kan ini yang ditanyakan berapa frekuensi jika suhunya ini 300 dan kecepatannya 4000 rpm. Berarti dihitung 300 ini berapa? 300 ini berapa nilai keanggotaannya di rendah dan tinggi.
4.000 juga dihitung berapa nilai keanggotaannya di lambat dan cepat gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini gitu ya. Kalau 4.000 di lambat pakai rumus yang turun, kalau cepat pakai rumus yang naik. Ternyata derajat keanggotaannya ini sudah hitung ya. Sekarang menghitung yang suhunya tadi 300 ya. 300 derajat keanggotaan di tinggi 0,4, di rendah 0,6. Rumusnya tadi pakai yang naik dan yang rendah pakai yang rumus turun ini ya. Ketemu 0,604. Lalu ini sudah ketemu ya, rumusnya tadi sudah dimasukkan. Sampai sini ada yang paham. Jadi setiap domain harus dicari derajat keanggotaannya ya, berdasarkan soalnya ya. Kalau seperti ini kan 3.000, ini 4.000, berapa frekuensinya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tadi yang penjualan itu, produksi itu, jika persediaan di gudang 5.000 dan permintaan pasar itu 6.000 unit, berapa produksinya? Hampir sama soalnya seperti itu ya. Grafiknya sudah ada gitu ya. Nah, dihitung derajat keanggotaannya masing-masing gitu ya. Hitung derajat keanggotaannya mudah sebenarnya gitu ya. Nah, lalu dimasukkan ke dalam if-nya ya. If lambat suhu tinggi. Tadi berapa derajat keanggotaan lambat? 0,25 ya. Tadi kecepatan lambat berapa? Sudah dihitung ya. Tadi kecepatan lambat 0,25 ya. Nah, ini ya. Kecepatan lambat 0,25 sudah dihitung ya. Dihitung dulu, jadi nanti tinggal masukkan saja gitu ya di if then-nya. Ya. Dihitung dulu baru nanti tinggal masukkan saja di if then-nya gitu ya. Ini R1 lambat. Derajat keanggotaan lambat berapa? 0,25. Tinggi berapa? 0,4. Diambil minimalnya karena ini N 0,25. Ini sebagai alfa predikat 1. Lalu Z1-nya berapa? Berarti 0,25, 7.000 ini dimasukkan ke dalam frekuensi kecil ya. Rumus frekuensi kecil apa? Ya. Dalam frekuensi kecil ya. Frekuensi kecil kan turun ya. Berarti dimasukkan dalam turun gitu ya. Rumusnya rumus turun gitu ya. Ketemu Z1-nya gitu ya. Jadi yang penting adalah dicari dulu masing-masing nilai keanggotaannya seperti ini ya. Yang penting nanti tinggal di if dimasukkan aja angkanya gitu ya. Dicari dulu seperti ini ya. Nah, ini derajat keanggotaannya dicari dulu ya. Kalau suhunya 300, berapa derajat keanggotaannya di tinggi, berapa di rendah gitu ya. Kalau himpunannya 3 berarti ada nilai 3 ya. Di rendah berapa, di sedang berapa, di tinggi berapa, dicari semua gitu. Kalau fungsinya ada 3, kalau himpunannya ada 3. Kebetulan ini satu variabel himpunannya hanya 2, rendah dan tinggi. Tapi kalau ada rendah, sedang, tinggi, berarti nanti dicari derajat keanggotaannya rendah, sedang, dan tinggi gitu ya. Nah, kalau derajat keanggotaannya sudah semua, dimasukkan ke dalam if then-nya ya, tinggal dimasukkan ke if then ya. Tadi berapa derajat keanggotaan lambat? 0,25. Tinggi ini suhu tinggi 0,4. Dicari minimalnya 0,25. Dicari untuk mencari Z-nya. Z-nya grafiknya yang apa? Yang kecil yang dipakai ya, yang himpunan kecil turun, pakai rumus yang turun, ketemu Z1. Nanti ketemu Z2 ya gitu ya. Nanti ketemu Z3, Z4, lalu dimasukkan rumus. Oh, berarti frekuensinya adalah 4.983 RPM. Ketemu nilainya. Ya, nanti soal-soal ujiannya sekitar seperti ini.
Ada yang ditanyakan? Materi ini sudah saya berikan ya. Apa nanti saya upload lagi ya, nggak apa-apa. Ya. Ada yang ditanyakan? Nggak sulit kok, mudah memahaminya. Pak, tanya yang tadi bentuk grafikku itu udah soal atau buat sendiri Ya. Pak? Yang maksimal minimal tadi loh Pak. Ya kalau di situ sudah ditentukan domainnya, ya Anda buat sendiri maksimal minimal. Biasanya soalnya kadang seperti ini kan bisa dilihat ya. Dari soalnya, nah ini ya. Kan ada domainnya apa? Kecepatan putar kipas angin ya. Berarti minimalnya 1000, maksimalnya 5000 gitu ya. Ini sudah ada semuanya. Tapi ada lalu himpunannya di sini juga ada ya. Nah, interval ini. Oh, ini himpunannya dicari sendiri. Lambat dan cepat gitu ya. Nanti biasanya di soal sudah diberitahu himpunannya apa saja. Kalau grafiknya ya naik turun gitu aja sudah. Yang angka 0,75 sama 25 itu dapat dari mana Pak? Dari rumus tadi yang kan ini sudah ditentukan soalnya 4000 ini berapa itu ya. Nah pakai itu rumus yang grafik naik grafik turun itu tadi yang seperti ini yang dijelaskan di atas tadi. Yang kayak rumus meter gitu Pak? Enggak, rumus. Nah rumus yang tadi itu loh, yang tinggi badan itu loh. Nah ini yang naik turun ini. Nah ini